Katakan aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Merenungkan firman-Mu. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan merenungkan firman-Mu. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup
kasih ya Bapa. Hanya bisa kami mengatakan bersyukur. Sepanjang pandemi ini Tuhan, kami tetap sehat, kami tetap Engkau lindungi. GBJPS ini Tuhan dalam perlindungan, dan kami percaya mukjizat menyata dalam hidup. Kami bersyukur ya Tuhan. Naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, bersembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. segala puji syukur. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari sembah Dia. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, sana Bapa.
Pujian hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya Engkau saja yang layak kami puji dan layak kami tinggikan. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu sebagai rasa syukur kami, di mana Engkau tetap melindungi kami dari segala mara bahaya, sehingga kami tetap dalam keadaan sehat, sehingga kami tetap dalam keadaan bersuka cita. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Berkatilah kami setiap pribadi. Kami sadar kami ini orang yang berdosa, banyak hal yang tidak berkenan kepada kami. Karena itu Bapa, ampunilah kami. Karena kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu Tuhan, kami perlu Engkau ya Tuhan, menegur kami, menguatkan kami melalui firman yang kami baca. Karena kami percaya firman-Mu akan meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan mengampuni kami. Sehingga Tuhan, ketika pengampunan itu datang, berkat sorgawi akan menyertai kami. Sehingga kami yang miskin Kau buat kaya, kami yang sakit Engkau buat sehat, kami yang dalam keadaan berduka Engkau berikan penghiburan, kami yang keadaan susah Engkau berikan damai sejahtera, kami yang Tuhan belum Engkau menjawab doa kami, Engkau berikan jawaban yang terbaik. Karena itu Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, kemarin sampai di mana kita membaca? Amsal 3 ayat 1. Mana ini Alkitab saya yang besar ini? Ini kecilan sekali ini. Kita baca 55 ayat. Amsal nggak nyala di AC ya? Hah? Tua ini, mata pun enggak. Amsal pasal 3 ayat yang pertama kita baca secara bergantian 55 ayat. Berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya Lasmi. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Dia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia.
Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya di langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh daripadamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tetapi engkau akan berbaring dari tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Ya. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Baca. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjuk, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjuk, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun kehidupanmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkan bibir yang dolak-dalik
daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimbang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian dan kuajarkan, supaya engkau berpegang kepada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Ya. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anakku, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, dan jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan menatap dada perempuan asing? Karena segala jalan yang terbuka di depan mata Tuhan, selangkah orang diawasinya. Orang tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohan yang besar ia tersesat. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jika engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, ya. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaplah sesamamu itu. Jangan matamu tertidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panas. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong dan mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi keajaiban bagi hatinya, kekejian bagi hatinya. Mata sombong
mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan didampinginya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Ya Lesmi. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya, karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri samanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah garam seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan menerima tembusan satupun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dan katakanlah kepada hikmat, engkau saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah seorang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah ku bentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai bujukan, dengan kelicikan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam.
Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Sama-sama kita baca. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan maut. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas nasihat yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami sadar Tuhan, langkah-langkah kami banyak salah. Banyak hal yang tidak berkenan Tuhan yang kami lalui di dalam hidup ini. Tapi melalui anugerah-Mu Yesus Kristus, Engkau mati untuk kami, menebus kami, sehingga kami dibenarkan oleh Engkau. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau. Biarlah Tuhan, kalaupun kami pernah ada kesalahan dalam hidup ini, langkah-langkah kami yang tidak berkenan sebagaimana yang dikatakan dalam Amsal, Tuhan ampunilah kami, supaya langkah kami ke depan bisa lebih baik. Kami akan melupakan semua yang tidak baik dalam hidup kami, dan kami melihat kepada janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas teguran-Mu melalui firman-Mu pada saat ini, di mana Tuhan setiap kata, setiap kalimat yang disampaikan dalam kitab Amsal ini menegur kami dan bahkan menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, nasihat dan perintah-Mu adalah baik, supaya kami dapat berjalan pada kebenaran-Mu. Ya Tuhan, saat ini Bapa, kami akan berdoa, Tuhan kuduskanlah kami, sucikanlah kami, supaya hidup kami berkenan kepadamu, dan doa-doa kami Engkau jawab. Secara khususnya hamba mau berdoa, Tuhan, untuk gereja Betel yang hamba-Mu ini gembalakan. Berkatilah semua seluruh sedang jemaat-Mu ya Bapa. Baik Tuhan Ibu Yuli, baik Tuhan keluarga dari Ibu Yuli, Pak Agus Sutagaul, keluarga Risan Purba, dan juga keluarga Anggrini, dan juga keluarga Sepriadi, dan keluarga Rospita Nahampun. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan juga keluarga Yonatan Steri, dan juga anak-anak-Mu yang lain yang muda-mudi. Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan. Apapun yang menjadi harapan doa mereka, Engkau campur tangan dan memberkati. Kalaupun Tuhan ada hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup mereka, Engkau halau semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mempercaya seluruh sidang jemaat-Mu, GBJPS ini semuanya diberkati oleh Engkau. Apalagi dengan di masa pandemi ini, kami semua ditakut-takuti oleh media, ditakut-takuti oleh Tuhan orang-orang yang Tuhan tidak bertanggung jawab, sehingga seolah-olah Tuhan wabah ini adalah hari kiamat untuk kami. Karena itu Bapa, kuatkan dan teguhkanlah kami, supaya kami dapat Tuhan hidup seperti yang Engkau janjikan. Hidup kami diberkati oleh Engkau dan dijauhkan dari wabah. Kami percaya seluruh sedang jemaat-Mu, hamba-Mu dengan iman, dan hamba-Mu yakin seluruh sedang jemaat-Mu semuanya dijauhkan dari wabah, dan tidak ada satupun yang kena wabah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu percaya ekonomi mereka pun diberkati Tuhan, kesehatan mereka pun diberkati Tuhan, dan biarlah seluruh sedang jemaat-Mu dalam perlindungan-Mu, dalam kasih-Mu, terutama keluarga di pastoral di tempat ini, baik istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu, Regi, Lasmi Tuhan, dan Joshua Raja Hot, dan juga Tuhan Melki Kurniawan, dan juga hamba-Mu serahkan semua mereka, anak-anak hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Mereka diberkati oleh Tuhan. Kalau mereka rindu Tuhan agar pendidikan mereka bisa lebih baik, bahkan keberhasilan akan menyertai mereka semua ya Bapa. Itulah kerinduan hamba-Mu, mereka semua dalam perlindungan-Mu, dalam kasih-Mu, sehingga anak-anak hamba-Mu, Lasmi, Regi, Joshua, Raja Hot, semuanya dalam perlindungan-Mu, dan bahkan Melki dalam kasih-Mu, sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang menjadi doa dan harapan mereka, Engkau campur tangan dan memberkati. Kak Jojor juga Engkau memberkati. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan juga anak-anak jemaat hamba-Mu Tuhan di GBJPS ini,
semuanya dalam perlindungan-Mu, dalam kasih-Mu. Semua anak-anak sekolah minggu dalam kasih-Mu, dalam perlindungan-Mu. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dijauhkan dari hal-hal yang mau mengganggu pemikiran mereka. Hamba-Mu yakin berkat Tuhan menyertai seluruh anak-anak sekolah minggu dan juga pemuda-mudi Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu GBJBS ini. Segala kegiatan-kegiatan ibadah kami, baik doa pagi, baik ibadah komsel, baik Tuhan ibadah pria tangguh, ibadah wanita betel, ibadah pemuda, ibadah sekolah minggu, dan bahkan ibadah raya, semuanya Engkau memberkati. Dan hamba-Mu yakin dalam setiap ibadah itu terjadi mukjizat-Mu, sehingga semua yang sakit Kau sembuhkan, semua dalam pergumulan Engkau buka jalan. Hamba-Mu yakin Engkau menyertai. Terima kasih Bapa, dan segala kebutuhan di dalam gereja-Mu, kegiatan gereja-Mu, semuanya Tuhan Kau cukupkan. GBJPS ini semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba juga mau berdoa untuk rekan-rekan hamba-Mu, baik Bapak Yogi, Bapak Yonas, Tuhan, dan anak-anaknya, baik itu Clara Bernadette, dalam dunia perfilman Engkau juga memberkati. Biarlah Tuhan semuanya dalam perlindungan-Mu, Pak Yogi, Pak Yonas, Tuhan dalam kasih-Mu, dan seluruh keluarganya dalam perlindungan-Mu. Apapun yang mereka lakukan Kau buat berhasil. Hamba-Mu percaya rekan-rekan hamba-Mu, Pak Riki Halim, Tuhan, Pak Budi Tolio, Pak Dion, dan juga Pak Darius, Pak Toping Adi Sosa, dan juga rekan-rekan hamba-Mu yang telah hamba-Mu kabarkan melalui WhatsApp. Ada doa pagi, biar Engkau juga memberkati mereka. Apapun yang menjadi doa dan harapan mereka, Engkau campur tangan dan memberkati. Secara khususnya Ibu Erlina yang ada di Purwokerto, Tuhan tolong campur tangan dan memberkati segala pergumulannya. Berkati anaknya Evan, berkati keponakannya Tuhan, Willy dan Welly. Hamba-Mu percaya pekerjaan mereka pun semakin diberkati Tuhan. Ibu Erlina juga dalam pergumulannya dengan Evan, Engkau buka jalan. Hamba-Mu percaya Evan Kau jamah dan kembali kepada jalan-Mu. Hamba-Mu yakin berkat Tuhan menyertai Evan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hamba juga mau berdoa secara khususnya Tuhan untuk rekan-rekan hamba-Mu yang sakit, yaitu Bapak Frans yang ada di Pekanbaru. Tuhan tolong jamah dan sembuhkan Bapak Frans dari kanker di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hamba percaya kesembuhan terjadi untuk Bapak Frans, dan juga Tuhan Pak Irwan yang ada di panas karena stroke. Tuhan tolong sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga rekan hamba-Mu, secara khususnya hamba-Mu berdoa untuk Tuhan Bapak Harlen Sibarani, Tuhan di Pemuda Batak Bersatu, di mana Tuhan yang menjabat sebagai sekretaris di RBS ini, Tuhan di mana dia dalam keadaan sakit karena pengapuran sehingga tidak bisa berjalan. Walaupun hamba-Mu dengan beliau beda iman Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau Yesus yang mengasihi, jamah Tuhan lututnya supaya dapat kembali berjalan. Hamba-Mu yakin Bapak Harlen Sibarani dalam perlindungan-Mu. Bapak Harlen Sibarani Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Rekan-rekan hamba-Mu di Pemuda Batak Bersatu, semuanya Engkau memberkati. Apapun yang menjadi doa dan harapan mereka, Tuhan tolong campur tangan. Jauhkan dari segala perpecahan, baik yang di RBS, TGS, dan Koja. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga kegiatan semuanya berjalan dengan baik. Dan hamba-Mu yakin Tuhan Engkau menyertai. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yakin Tuhan negara ini juga dalam perlindungan-Mu, negara ini dalam kasih-Mu. Tuhan tolong berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami, supaya beliau dapat memimpin dengan baik, terutama di masa pandemi ini. Tuhan tolong jamah beliau, supaya beliau melihat orang-orang bawah Tuhan yang tersiksa dengan kabar-kabar corona yang menakutkan. Tuhan tolong Tuhan, biar beliau Tuhan melihat Tuhan hati kami, orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang dia ada di bawah Tuhan, di mana Tuhan kami merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan berita-berita ini. Tuhan membuat kami Tuhan menjadi takut.
membuat kami menjadi sesuatu hal yang menakutkan kami, bahkan Tuhan membuat kami menjadi orang-orang Tuhan yang sepertinya negara ini sudah mau kiamat. Karena itu Bapak jamah Bapak Presiden supaya melihat ke bawah, mendengar Tuhan orang-orang bawah berbicara yang penuh dengan ketakutan karena masalah masalah info dari media tentang corona yang menakutkan. Kami mohon belas kasih-Mu agar Tuhan info tentang corona ini Tuhan semuanya Tuhan Engkau halau sehingga Indonesia dapat baik kembali. Kami dapat bersama-sama, kami dapat beribadah memuliakan nama-Mu dengan baik. Kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Kami teramat yakin mukjizat-Mu berkuasa Tuhan. Karena itu Tuhan kami yakin Indonesia akan Kau pulihkan. Berkati Bapak Presiden sampai yang terbawa. Hamba-Mu yakin Tuhan Engkau menyertai Bapak Presiden kami sampai yang terbawa sehingga dapat memimpin bangsa kami ini dengan baik. Dan hamba-Mu yakin orang-orang Tuhan yang memakai Tuhan corona ini sebagai mencari keuntungan pribadi atau suatu hal yang mengganggu Tuhan ketentraman di Indonesia ini, hamba-Mu percaya Engkau akan menghalau semuanya Bapa, dan Engkau akan memerangi mereka Tuhan. Engkau sendiri berperang melawan mereka ya Tuhan. Jika hal tersebut mengganggu ketentraman kami, mengganggu semuanya Bapa dalam kehidupan kami, bahkan ekonomi kami, Tuhan kami yakin Tuhan Engkau akan berperkara melawannya. Karena Tuhan kami minta kepadamu agar wabah di Indonesia ini Engkau halau Bapa. Karena kami yakin Engkau menyertai Indonesia. Banyak anak-anak Tuhan yang berdoa untuk Indonesia. Berkatilah ya Tuhan. Hamba-Mu yakin kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, bangsa kami ini Tuhan. Dan juga Tuhan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk lingkungan kami. Berkatilah lingkungan kami. Semuanya Tuhan tolong campur tangan. Engkau menyertai tetangga-tetangga kami di sekitar pastoral ini. Kami mohon belas kasih-Mu agar mereka juga mendukung gereja-Mu di tempat ini. Mereka bersuka cita dengan kehadiran gereja-Mu GBJPS ini. Karena itu Bapa mohon belas kasih-Mu agar Tuhan Engkau menjamah hati mereka untuk mendukung kami dan memberkati Tuhan mereka semuanya Bapa. Hamba-Mu yakin Engkau pasti menjamah mereka. Terima kasih Bapa. Kami yakin hari ini adalah hari yang penuh berkat. Apapun yang kami lakukan Engkau buat berhasil. Apapun yang menjadi doa dan harapan kami di dalam hati kami, semuanya Engkau berikan jawaban yang terbaik. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pagi kami ini. Hamba-Mu menumpangkan tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Hamba-Mu percaya berkat Tuhan menyertai mereka. Hamba-Mu mohon belas kasih-Mu agar Tuhan mereka diberkati oleh Engkau. Apapun yang menjadi doa dan harapan mereka, dan hamba-Mu menumpangkan tangan, hamba-Mu yakin Engkau memberkati. Kalaupun mereka saat ini sakit, Engkau sembuhkan. Kalau mereka saat ini punya pergumulan, Engkau buka jalan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Kuasa-Mu tidak terbatas. Jamah mereka yang mengikuti ibadah pagi kami melalui live streaming pada saat ini, Tuhan tolong jamah dan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini adalah hari yang penuh berkat untuk kami. Sehingga Tuhan kami hari ini bersuka cita. Kami hari ini Tuhan bergembira karena Engkau memberikan jawaban yang terbaik. Karena firman-Mu berkata, apa saja yang Kau minta dan doakan, percayalah Engkau sudah menerimanya. Hamba-Mu yakin Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.